Kita perlu meresponi masalah kita dengan benar. Jangan sampai kita salah meresponi seperti Saul. Seperti yang dikatakan di dalam Samuel 11 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 bahwa ketika Saul mendengar kabar tentang orang-orang Israel yang akan dibantai oleh orang Amon, maka berkuasalah roh Tuhan. Lalu dengan amarahnya dia mengambil sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potong-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan. Pesannya, siapa yang tidak mau mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Nah, memang roh Tuhan tuh berkuasa, Roh Kudus itu berkuasa atas Saul. Tetapi untuk memilih meresponi kepada bangsa Israel itu adalah pilihan Saul sendiri. Dengan kata lain, Saul itu kan mengancam bahwa kalau kamu tidak ikut saya, maka akan kejadian seperti ini. Maka ada sebuah ancaman di dalamnya. Sebenarnya bisa nggak Saul memakai cara yang lebih lembut? Misalnya mungkin kalau dalam pemikiran saya, kalau seperti Saul, dia perlu bicara untuk supaya orang-orang Israel itu diberi belas kasihan. Lihat loh, rekan kita ini, satu suku ini, satu kota ini akan dihancurkan. Ayo kita percayalah kepada Tuhan supaya mereka semua bisa diselamatkan. Nah, begitu juga dengan kita guys. Sekalipun kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita perlu untuk meresponi dengan benar. Bukan berarti apa yang dilakukan Saul ini salah, benar-benar semuanya salah. Tidak, karena ujung-ujungnya Tuhan pun mendatangkan ketakutan itu supaya mereka mau. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita baca ending dari kehidupan Saul, dia selalu memakai cara yang sama. Sehingga orang-orang yang tadi yang mengikuti dia dengan sungguh-sungguh akhirnya menjadi males. Samalah seperti kita, kalau kita sekalipun orang Kristen, tetapi kita perlu juga memilih atau meresponi masalah kita dengan baik. Cara meresponi kita dengan teman-teman kita, dengan mungkin rekan-rekan kita, teman kantor, siapapun itu kita perlu meresponi dengan benar. Sekalipun kita ini orang yang sudah dekat Tuhan, apalagi kita melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi kita perlu melihat langkah-langkah kita, apalagi perkataan kita sendiri. Karena Alkitab sendiri juga bilang, siapakah yang bisa mengekang lidah ini? Itu sulit sekali termasuk dengan saya. Maka daripada itu setiap hari kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan supaya sekalipun memang Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus itu bukan Allah yang pemaksa. Dia tidak mau kita memakai sepenuhnya caranya dia. Itu sih maunya dia. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita mau nggak pakai caranya dia untuk meresponi setiap masalah kita? Itu semua ada di tangan kita.